Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan pembagian kasus waris ketika seorang suami wafat dan meninggalkan harta sebesar 100 juta rupiah. Masing-masing ahli waris terdiri dari anak perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Jadi ada 3 ahli waris. Berapakah bagian masing-masing? Nah, cara menghitungnya seperti biasa kita gunakan tabel faraid. Jadi menghitung dengan menggunakan tabel faraid ini salah satu cara yang bisa dilakukan. Kita lihat bagaimana bagian anak perempuan di dalam tabel faraid. Bagian anak perempuan seperti dapat kita lihat di nomor urut ketiga. Bagian anak perempuan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak perempuan mendapat bagian setengah. Anak perempuan mendapat bagian setengah dalam keadaan ketika dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki. Lalu kemudian anak perempuan mendapatkan 2/3 jika jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian anak perempuan itu mendapatkan bagian asabah bil ghair jika bersama anak laki-laki. Dalam contoh soal ini, dengan demikian anak perempuan mendapatkan bagian setengah karena dia mewarisi seorang diri dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Kita tulis pada kolom 2, kolom bagian ini atau furud ahli waris, kita tulis setengah. Lalu kita cek kembali di dalam tabel berapa bagian saudara perempuan sekandung. Bagian saudara perempuan sekandung dapat kita lihat pada urut nomor 9 ini, di mana ada 4 kemungkinan bagian saudara perempuan sekandung. Yang pertama, bagian setengah jika saudara perempuan sekandung mewarisi harta sendiri atau seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Yang kedua, jika saudara perempuan sekandung terdiri dari 2 orang atau lebih, maka dia mendapat bagian 2/3 dengan catatan tidak ada saudara laki-laki sekandung. Kemudian asabah ma'al ghair, jika saudara perempuan sekandung mewarisi harta bersama keturunan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi dalam kondisi ini saudara perempuan sekandung mewarisi harta secara asabah atau asabah ma'al ghair. Kemudian saudara perempuan sekandung mendapat bagian asabah bil ghair ketika saudara perempuan sekandung mewarisi harta bersama saudara laki-laki sekandung, baik sendirian atau banyak. Berdasarkan tabel faraid tersebut, kita dapat mengisi di kolom bagian ahli waris ini atau faraid ahli waris bahwa saudara perempuan sekandung karena dalam kasus ini mewarisi bersama anak perempuan, maka bagiannya adalah asabah ma'al ghair yang kita tulis dengan singkatan AMG atau asabah ma'al ghair. Lalu kemudian kita lihat
bagaimana bagian saudara perempuan seayah di dalam tabel faraid. Di dalam tabel ini kita bisa melihat bagian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah pada kolom urut nomor 10. Saudara perempuan seayah memiliki 5 kemungkinan bagian waris. Yang pertama, bagian 1/2, dengan catatan ketika saudara perempuan seayah mewarisi seorang diri dan tidak bersama anak perempuan atau tidak bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, atau tidak ada saudara laki-laki sekandung. Yang kedua, kemungkinan bagian saudara perempuan seayah adalah 2/3 dalam keadaan jika saudara perempuan seayah tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian jika ia tidak bersama anak perempuan atau tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, atau ketika tidak ada saudara laki-laki sekandung. Kemudian kemungkinan ketiga, saudara perempuan seayah menerima asabah bil ghair jika ia mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Kemudian dapat 1/6 bagian jika saudara perempuan seayah mewarisi harta bersama saudara perempuan sekandung. Tentu dengan catatan di dalamnya tidak ada anak perempuan atau keturunan dari si mayit. Kemudian menerima asabah ma'al ghair ketika saudara perempuan seayah mewarisi bersama keturunan perempuan dari si mayit, dalam hal ini misalnya anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dari tabel ini dapat kita pahami kemungkinan bagian saudara perempuan seayah adalah 1/6 karena ada saudara perempuan sekandung. Namun harus diperhatikan bahwa di dalam tabel hijab mahjub kita dapat temukan saudara perempuan seayah. Di dalam tabel hijab mahjub ini kita lihat saudara perempuan seayah terhalangi oleh beberapa ahli waris, diantaranya oleh ayah, oleh anak laki-laki, oleh cucu laki-laki dari garis laki-laki, oleh saudara laki-laki sekandung, oleh saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan sebagai asabah. Kemudian terhalangi oleh 2 saudara perempuan sekandung jika saudara perempuan seayah tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Dengan demikian, maka dalam kasus soal waris yang kita bahas ini, bagian saudara perempuan seayah terhalangi oleh saudara perempuan sekandung yang mewarisi sisa bersama dengan anak perempuan. Nah, dengan demikian, anak perempuan mendapat bagian setengah karena ia sendirian, lalu kemudian saudara perempuan sekandung menerima sisa menjadi asabah ma'al ghair karena ia bersama anak perempuan, sementara saudara perempuan seayah terhalangi bagiannya atau mahjub karena ada saudara perempuan sekandung yang mewarisi sisa bersama dengan anak perempuan. Dari bagian ini
maka asal masalahnya adalah 2, karena bilangan 2 ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan penyebut dari bilangan bagian anak perempuan. Lalu porsi bagiannya anak perempuan dengan bagian setengah dikali asal masalahnya 2, maka dapat bagian 1. Karena satu bagian sudah didapatkan anak perempuan, sisanya satu bagian lagi untuk saudara perempuan sekandung. Sehingga total saham atau porsi bagian yang akan diterima oleh ahli waris berjumlah 2. Nah, dengan demikian hasil akhirnya dari porsi bagian 1 untuk anak perempuan dan asal masalahnya 2, maka hasil akhirnya adalah 1 per asal masalahnya 2 dikali jumlah harta 100 juta, hasilnya 50 juta. Demikian juga bagian saudara perempuan seayah dari porsi bagian 1 dan asal masalahnya 2 dikalikan jumlah harta 100 juta, maka hasil akhirnya adalah 50 juta. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.